Perkenalkan, saya Devina Solvidunovia dengan 3 digit NPM terakhir 181. Perkenalkan, nama saya Petra Triananda Pasaribu dengan NPM terakhir 189. Perkenalkan, nama saya Salma Syifa dengan NPM akhir 172. Perkenalkan, saya Nila Frotul Afifa dengan nomor NPM 240130101086. Perkenalkan, nama saya Catherine Trisha Trisno dengan NPM terakhir 167. Perkenalkan, nama saya Nisa Hatlusna dengan NPM akhir 168. Perkenalkan, nama saya Elisa Novita dengan nomor NPM terakhir 095. Perkenalkan, nama saya Windy Anita dengan NPM terakhir 118. Baik, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengendalian perlakuan risiko untuk risiko bahaya. Yang pertama ada jenis kontrol, yaitu sistem klasifikasi yang paling mudah adalah dengan mendeskripsikan pengendalian ini sebagai preventif, korektif, direktif, dan detektif. Keempat ini adalah sistem klasifikasi risiko yang akan saya jelaskan pada tampil di samping. Yang pertama ada pencegahan, yaitu kontrol ini dirancang untuk membatasi kemungkinan terjadinya hasil yang tidak diinginkan. Yang kedua ada korektif, yaitu kontrol ini dirancang untuk membatasi ruang lingkup kerugian dan mengurangi dampak negatif yang telah terjadi. Yang ketiga ada arahan, yaitu kontrol ini dirancang untuk memastikan bahwa hasil yang diinginkan tercapai. Dan yang terakhir ada detektif, yaitu kontrol ini dirancang untuk mengidentifikasi situasi ketika hasil yang tidak diinginkan telah terwujud. Nah, berkaitan dengan risiko bahaya, pilihan pengendalian preventif, korektif, direktif, dan detektif atau PCDD mewakili hierarki pengendalian yang jelas. Hubungan antara keempat jenis pengendali ini dan risiko respon dominan untuk berbagai tingkat risiko diilustrasikan pada matriks risiko yang ditunjukkan pada tabel di samping. Nah, di sini ada contoh hierarki pengendalian bahaya. Dibagi menjadi 4 kan. Yang pertama ada pencegahan. Nah, hierarki pengendalian ini menurut risiko kesehatan dan keselamatan, yaitu penghapusan atau penyingkiran sumber bahaya, penggantian bahaya dengan sesuatu yang kurang berisiko. Nah, sedangkan hierarki pengendalian risiko penipuan yaitu batasan wewenang dan pemisahan tugas serta pemeriksaan prakerja terhadap karyawan. Ya, yang kedua ada perbaikan, yaitu penggunaan penghalang atau pelindung untuk mengurangi paparan. Terus pengurangan paparan ini melalui rotasi pekerjaan atau pembatasan jam kerja. Nah, menurut hierarki pengendalian risiko penipuan yaitu penggunaan asuransi untuk memulihkan kerugian apapun dari sistem cadangan berkelanjutan. Yang ketiga ada direktif. Menurut hierarki pengendalian risiko kesehatan dan keselamatan yaitu pelatihan dan pengawasan untuk menegakkan prosedur. Nah, peralatan pelindungan pribadi ini dan fasilitas kesejahteraan yang lebih baik. Selanjutnya ada hierarki pengendalian risiko penipuan, yaitu pelatihan tertulis yang mudah diakses tentang sistem dan prosedur detail dan komprehensif untuk memastikan pemahaman. Dan yang terakhir ada detektif, menurut hierarki pengendalian risiko kesehatan dan keselamatan, yaitu pemantauan kesehatan untuk menanyakan tentang potensi gejala, pengawasan kesehatan untuk menemukan gejala awal. Lalu ada menurut hierarki pengendalian risiko penipuan yaitu rekonsiliasi, audit, dan peninjauan oleh audit internal, kebijakan pelaporan pelanggaran atau whistleblowing untuk melaporkan dugaan kecurangan. Nah, selanjutnya itu ada zona risiko bahaya, yaitu meskipun Fortis pada respon terhadap bahaya dapat diilustrasikan pada matriks risiko sederhana, pilihannya tidak begitu jelas. Peningkatan kecil dalam kemungkinan risiko dan dampak potensial tidak akan sepenuhnya mengubah pendekatan organisasi terhadap risiko tertentu. Nah, saya akan menjelaskan tentang
keempat jenis kontrol di atas tadi, yang pertama itu ada kontrol preventif. Itu terdapat keuntungannya, yaitu pengendalian preventif ini menghilangkan bahaya sehingga tidak perlu lagi mempertimbangkannya. Kontrol yang diterapkan adalah bahwa aktivitas yang bermanfaat dapat dihilangkan dan dialihkan atau diganti dengan sesuatu yang kurang efektif dan efisien. Yang kedua ada kontrol korektif. Nah, kontrol korektif ini adalah pilihan selanjutnya setelah diputuskan bahwa kontrol preventif tidak layak secara teknis, tidak diinginkan secara operasional, atau tidak hemat biaya. Keuntungan dari kontrol korektif ini adalah bahwa pengendalian tersebut dapat sederhana dan hemat biaya. Yang ketiga ada kontrol direktif, yaitu jika tugas melibatkan tingkat risiko tertentu, prosedur yang terdokumentasi bersama dengan informasi, pelatihan, dan instruksi dapat dianggap sebagai kontrol direktif. Keuntungan dari pengendalian direktif ini adalah bahwa persyaratan pengendalian risiko dapat dijelaskan selama sesi pelatihan dan instruksi normal yang diberikan kepada staf. Dan yang terakhir ada kontrol detektif. Nah, kontrol ini adalah prosedur yang mengidentifikasi kapan bahaya telah terwujud. Dan keuntungannya adalah seringkali mudah diterapkan dan memberikan peringatan dini bahwa langkah-langkah pengendalian risiko lainnya telah gagal. Nah, di sini saya akan menjelaskan contoh-contoh dari penerapan PCDD. Yang pertama ada pencegahan. Contoh tindakannya itu meninjau rute kendaraan dan perkiraan realistis tentang jadwal pengiriman sehingga pengemudi tidak perlu mengemudi secara berbahaya untuk tiba tepat waktu. Yang kedua ada perbaikan. Contoh tindakannya adalah prosedur perawatan yang ditingkatkan dan pengaturan yang lebih baik bagi pengemudi untuk melaporkan kerusakan kendaraan. Yang ketiga ada direktif, yaitu contoh tindakannya pelatihan pengemudi defensif dan penyediaan buku panduan pengemudi kendaraan dengan saran praktis yang mudah dipahami dan diikuti. Dan yang terakhir yaitu detektif. Contoh tindakannya yaitu pemeriksaan rutin SIM untuk mengecek poin penalti, inspeksi rutin kendaraan untuk menemukan dan melaporkan kerusakan, serta peninjauan konsumsi bahan bakar untuk mengidentifikasi pengemudi dengan gaya mengemudi agresif. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait cost of risk control, yaitu biaya pengendalian risiko tidak boleh dinilai hanya dari besar kecilnya anggaran kontrol. Tapi yang harus diperhatikan adalah seberapa jauh kontrol tersebut menurunkan tingkat risiko, mulai dari risiko inheren, yaitu risiko pada saat belum ada pengendalian, kemudian risiko saat ini setelah kontrol itu berjalan, hingga risiko target yang ingin dicapai oleh organisasi. Nah, poin pertama di situ adalah penurunan risiko adalah ukuran utama, sehingga organisasi harus membandingkan antara risiko inheren, risiko saat ini, dan juga risiko target. Kemudian poin kedua yaitu efek kontrol selalu membawa biaya, bahwa semakin besar dampak pengendalian, biayanya semakin besar pula kebutuhan dana, waktu, dan perhatian manajemen. Artinya kontrol yang kuat tidak pernah gratis. Lalu poin ketiga, organisasi perlu menggunakan analisis biaya dan manfaat. Nah, exposure risiko sebelum kontrol ini diterapkan dibandingkan dengan exposure sesudah kontrol itu diterapkan, sehingga manfaat setiap kontrol dapat diukur. Di situ, organisasi dapat menentukan prioritas kontrol yang paling efektif sekaligus yang paling ekonomis. Nah, di sebelah kanan di situ ada grafik yang menunjukkan bahwa pada tahap awal, kontrol yang relatif murah dapat menurunkan kerugian potensial secara signifikan. Namun, setelah melewati titik optimal, biaya kontrol meningkat lebih cepat daripada
manfaat tambahan yang diperoleh. Pada tahap ini, penambahan kontrol tidak lagi hemat biaya. Implikasi praktisnya adalah bahwa ada resiko yang membutuhkan beberapa kontrol untuk mencapai target, sementara resiko lain mungkin cukup ditangani dengan satu kontrol saja. Oleh karena itu, manajemen dan audit internal harus memastikan bahwa setiap kontrol yang dipasang benar-benar efektif dan juga efisien. Dengan demikian, kontrol terbaik bukan kontrol yang paling banyak, tetapi kontrol yang paling tepat dan paling efektif dan juga yang paling hemat biaya bagi organisasi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang risk architecture and strategy. Nah, risk architecture RASP ialah kerangka yang digunakan organisasi untuk mengelola suatu risiko secara sistematis. Nah, RASP ini juga terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama itu risk architecture. Risk architecture ini yaitu struktur atau sistem yang mengatur bagaimana informasi tentang risiko ini disampaikan di dalam suatu organisasi. Di dalamnya mencakup pembagian peran dan tanggung jawab. Yang kedua itu risk strategi, di mana risk strategi ini ialah merupakan arah dan tujuan organisasi dalam mengelola suatu risiko. Yang ketiga yaitu risk protokol, di mana risk protokol ini menentukan aturan, prosedur, dan metode yang digunakan untuk menjalankan suatu strategi manajemen di dalam risiko. Selanjutnya itu komponen dalam kerangka manajemen risiko. Yang pertama ada risk architecture, di mana di dalam risk architecture ini terdapat pembagian peran dan tanggung jawab manajemen risiko. Adapun sistem pelaporan internal dan eksternal. Yang ketiga, pengawasan serta pengendalian risiko. Yang keempat, pengelolaan sumber daya untuk manajemen risiko. Dan yang kedua ada risk strategi, di mana risk strategi ini berisi prinsip dan pendekatan organisasi terhadap risiko. Di dalamnya yaitu ada filosofi manajemen risiko organisasi, tingkat risiko yang dapat diterima, adapun teknik untuk menilai risiko, prioritas risiko yang harus ditangani terlebih dahulu. Nah, strategi ini membantu untuk menentukan langkah yang tepat dalam menghadapi risiko. Selanjutnya, risk procedure. Nah, risk procedure ini terdiri dari prosedur penilaian risiko, sistem klasifikasi risiko, aturan pengendalian risiko, dan prosedur pelaporan kejadian atau insiden, dokumentasi dan pelatihan terkait manajemen risiko. Dengan adanya protokol ini, manajemen risiko dapat dilakukan secara konsisten dan sistematis. Selanjutnya itu proses manajemen risiko. Yang pertama itu risk identification. Nah, di tahap pertama ini ialah mengidentifikasi risiko yang akan terjadi di dalam organisasi. Yang kedua risk assessment, di mana risk assessment ini setelah risiko diidentifikasi, maka langkah berikutnya yaitu menilai risiko tersebut, yaitu dengan melihat kemungkinan terjadi risiko dampak yang timbul terhadap organisasi. Yang ketiga yaitu risk treatment. Pada tahap ini organisasi menentukan tindakan untuk mengelola atau mengurangi suatu risiko, misalnya dengan menghindari risiko, mengurangi dampaknya, atau mentransfer risiko. Yang keempat yaitu risk monitoring dan reporting. Tahap terakhir yaitu memantau dan melaporkan perkembangan risiko secara berkala pada manajemen. Nah, seluruh proses ini dilakukan secara berkelanjutan sehingga organisasi tersebut dapat terus meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber dayanya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai risk architecture atau struktur manajemen risiko. Risk architecture adalah struktur organisasi yang mengatur bagaimana manajemen risiko dijalankan di dalam sebuah perusahaan. Struktur ini mengatur siapa saja yang bertanggung jawab terhadap risiko, bagaimana informasi risiko dikomunikasikan, dan bagaimana laporan risiko disampaikan di dalam organisasi. Dengan adanya struktur ini, perusahaan bisa mengelola risiko secara lebih teratur dan jelas, sehingga setiap bagian
tahu perannya masing-masing. Adapun juga tanggung jawab manajemen risiko. Jadi dalam manajemen risiko ada beberapa tanggung jawab utama. Yang pertama, mengembangkan strategi dan standar risiko. Jadi manajemen menentukan kebijakan, strategi, dan standar yang digunakan untuk mengelola risiko dalam perusahaan. Yang kedua, mengimplementasikan standar dan prosedur yang telah disepakati. Setelah standar dibuat, seluruh bagian organisasi harus menerapkan prosedur tersebut dalam kegiatan operasional sehari-hari. Dan yang terakhir, dalam melakukan audit kepatuhan terhadap standar. Jadi perusahaan juga perlu melakukan pemeriksaan audit akuntansi untuk memastikan bahwa semua bagian telah mematuhi kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang sudah ditetapkan. Lalu ada juga fungsi penting dalam risk arsitektur. Yang pertama, prosedur eskalasi risiko. Artinya, jika ada risiko yang semakin besar atau berbahaya, maka risiko tersebut harus segera dilaporkan ke tingkat manajemen yang lebih tinggi agar bisa segera ditangani. Yang kedua ada mekanisme whistleblowing, yaitu sistem yang memungkinkan karyawan melaporkan pelanggaran, kecurangan, atau risiko yang terjadi di perusahaan secara aman tanpa takut mendapat tekanan dari atasan. Slide ini kita akan membahas tentang strategi manajemen risiko. Secara umum, strategi manajemen risiko adalah pendekatan yang digunakan organisasi untuk mengelola berbagai risiko yang mungkin muncul dalam menjalankan kegiatan. Nah, dengan adanya strategi ini, organisasi dapat mengantisipasi kemungkinan masalah atau kerugian sehingga kegiatan operasi bisa tetap berjalan dengan efektif dan tujuan yang telah ditetapkan itu bisa tercapai. Nah, dalam praktiknya, manajemen risiko itu tidak hanya diterapkan pada satu bagian saja, tetapi harus terintegrasi dalam berbagai aktivitas organisasi. Hal ini mencakup strategi, taktik, operasi, dan kepatuhan yang sering disebut dengan STOC. Artinya, mulai dari tahap perencanaan sampai pelaksanaan kegiatan, organisasi perlu mempertimbangkan faktor risiko. Selain itu, strategi manajemen risiko juga menjadi bagian dari kebijakan manajemen risiko organisasi. Kebijakan ini berfungsi sebagai pedoman bagi manajemen dan seluruh bagian organisasi dalam mengidentifikasi, menilai, serta mengendalikan risiko yang mungkin terjadi. Nah, dengan adanya strategi yang jelas, organisasi dapat mengelola risiko secara lebih terarah dan sistematis. Nah, selanjutnya adalah penentuan risk appetite. Risk appetite itu bisa diartikan sebagai tingkat risiko yang masih bersedia diterima oleh organisasi dalam upaya mencapai tujuannya. Nah, setiap organisasi itu kan memiliki tingkat penerimaan risiko yang berbeda, tergantung pada kondisi keuangan, kemudian kemampuan pengendalian, serta kebijakan yang dimiliki. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi penentuan risk appetite. Yang pertama itu adalah peluang investasi, yaitu sejauh mana organisasi bersedia mengambil risiko untuk mendapatkan keuntungan atau peluang yang lebih besar. Nah, yang kedua itu tingkat pengendalian yang bisa diterima, yaitu kemampuan organisasi dalam mengendalikan dan meminimalkan risiko. Yang ketiga adalah toleransi terhadap bahaya atau kerugian, yaitu batas sejauh mana sih organisasi itu bisa menerima kemungkinan kerugian yang terjadi. Nah, dengan adanya penentuan risk appetite yang jelas, organisasi itu dapat memastikan bahwa risiko yang dihadapi itu masih berada dalam kapasitas risiko organisasi. Nah, hal ini juga membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang lebih tepat serta mendukung pencapaian tujuan organisasi secara lebih efektif. Kemudian ada protokol manajemen risiko. Jadi protokol manajemen risiko ini adalah pedoman yang mengatur tanggung jawab, prosedur, serta cara menilai, melaporkan, dan mendokumentasikan risiko ke dalam organisasi. Biasanya digunakan untuk mengelola risiko pada tingkat strategi, proyek, dan juga operasional. Jadi organisasi perlu memiliki prosedur tertulis, pedoman pelaporan, serta sistem pencatatan risiko yang jelas. Di protokol ini nanti akan ditinjau secara berkala agar tetap relevan dan tetap menjadi acuan bagi pimpinan serta staf dalam mengelola risiko.
Adapun aspek utama dalam manajemen risiko, yakni yang pertama ada tata kelola risiko, seperti kebijakan manajemen risiko, prosedur risiko, dan juga pelatihan kesadaran risiko. Kemudian ada respon risiko, seperti hasil penilaian risiko, standar pengendalian risiko, dan juga merekomendasikan perbaikan. Kemudian ada laporan kejadian, seperti laporan kerugian atau klaim, laporan hukum, investigasi insiden, serta rencana keberlanjutan bisnis. Yang terakhir ada kinerja risiko seperti hasil evaluasi pengendalian risiko, prosedur audit, dan juga pelaporan audit internal maupun eksternal. Selanjutnya yaitu Risk Management Manual, di mana Risk Management Manual ini adalah dokumen inti yang berfungsi sebagai panduan operasional organisasi dalam mengelola risiko. Isinya ini harus proporsional dengan tingkat risiko yang sedang dihadapi oleh organisasi. Nah, fungsi dari Risk Management Manual antara lain yang pertama yaitu untuk menetapkan kebijakan, yang kedua yaitu sebagai standarisasi prosedur, yang ketiga yaitu untuk monitoring dan juga pelaporan, dan yang keempat yaitu sebagai konteks operasional. Nah, di sini saya akan membahas topik yang sangat relevan dalam dunia pengelolaan organisasi modern, yaitu Risk Management Documentation atau dalam bahasa Indonesia, dokumentasi manajemen risiko, yaitu sebuah topik yang mungkin terdengar teknis, namun sesungguhnya sangat dekat dengan kegiatan sehari-hari kita dalam mengelola sebuah organisasi. Nah, hal pertama yang ingin saya atau yang ingin saya bahas di sini adalah seberapa terdokumentasikan pengelolaan risiko di organisasi kita. Salah satu komponen paling fundamental dalam dokumentasi manajemen risiko adalah apa yang kita sebut sebagai Risk Management Manual atau panduan manajemen risiko. Nah, dokumen ini bukan sekedar berkas formalitas belaka atau dia juga fondasi dari seluruh sistem pengelolaan risiko organisasi. Di dalam manual ini terdapat 3 hal utama yang perlu ada. Yang pertama, policy statement, yaitu pernyataan resmi komitmen organisasi terhadap manajemen risiko. Yang kedua, prosedur-prosedur detail yang menjadi panduan operasional bagi seluruh jajaran manajemen. Dan yang ketiga, prioritas risiko yang ingin ditangani sepanjang tahun berjalan. Lalu yang menarik untuk kita catat di sini adalah bahwa banyak organisasi yang sudah baik dalam menyusun kebijakan K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja, serta kebijakan lingkungan secara tahunan. Nah, kebijakan-kebijakan tersebut sejatinya harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dokumentasi manajemen risiko secara keseluruhan. Lalu untuk risiko-risiko yang bersifat hazard seperti kecelakaan kerja, kebakaran, atau bencana alam, perhatian tidak bisa hanya diberikan sekali dalam setahun. 3 dokumen penting yang wajib diperbarui secara rutin yaitu Health and Safety Policy, Business Continuity Plan, dan Disaster Recovery Plan. Ketiga dokumen itu adalah jaring pengaman organisasi yang harus selalu dalam kondisi terkini. Lalu yang selanjutnya kita bergerak ke bagian yang tidak kalah penting yaitu risk register. Ada satu kritik yang sangat umum kita dengar terkait risk register, yaitu bahwa ia seringkali hanya dikerjakan 1 atau 2 kali dalam setahun, lalu disimpan begitu saja. Jadi ia hanya menjadi semacam foto kondisi risiko organisasi pada satu titik waktu tertentu, statis dan tidak bergerak. Padahal idealnya risk register harus diperlakukan sebagai dokumen yang hidup dan terus bernapas. Ia harus menjadi motor penggerak perubahan dan perbaikan yang nyata di dalam organisasi. Jadi tidak hanya sekadar arsip laporan yang memenuhi rak. Lalu apa sajakah yang seharusnya termuat di dalam sebuah risk register yang baik? Nah, paling tidak ada 5 hal yang wajib ada. Yang pertama, daftar kontrol risiko yang sudah berjalan saat ini. Yang kedua, rencana perbaikan kontrol yang masih diperlukan. Lalu yang ketiga, siapa yang bertanggung jawab atas setiap kontrol tersebut. Yang keempat, tenggat waktu yang jelas untuk implementasinya. Dan yang terakhir, apabila dibutuhkan belanja modal, maka kebutuhan tersebut beserta prosedur otorisasinya harus tercatat dengan baik. Lalu yang terakhir yang ingin saya tekankan di sini adalah pentingnya pencatatan yang baik. Records management yang solid bukan hanya soal kerapian administrasi. Ia secara langsung melindungi organisasi kita dari risiko hukum, mengurangi ketergantungan berlebihan pada ingatan segelintir orang, dan mendukung keberlangsungan bisnis dalam jangka panjang.
Nah, setelah kita membahas fondasi dari dokumentasi manajemen risiko di slide sebelumnya, sekarang izinkan saya mengajak untuk melangkah lebih jauh untuk melihat bagaimana manajemen risiko ini dapat benar-benar tertanam dalam keseharian organisasi. Nah, panduan risiko berfungsi sebagai kompas praktis bagi para manajer dalam menjalankan tanggung jawab mereka. Secara umum, panduan ini memuat 7 elemen utama, yaitu prosedur keuangan dan otorisasi, pengaturan asuransi, tanggung jawab kontrol manajer, manajemen risiko proyek, pelaporan dan investigasi insiden, perencanaan event dan respons, serta pengendalian risiko fisik yang mencakup K3, keamanan informasi dan perlindungan lingkungan. Lalu yang kedua ada embedded risk management. Dari panduan risiko tadi, kita bergerak ke konsep embedded risk management, yaitu kondisi ideal di mana manajemen risiko sudah menyatu dengan cara kerja sehari-hari organisasi. Nah, di sini ada 4 prinsip singkatnya. Yang pertama yaitu dimulai dari tujuan. Jadi setiap manajer otomatis mempertimbangkan risiko saat mengambil keputusan. Yang kedua, siklusnya. Risk management harus selaras penuh dengan siklus perencanaan organisasi. Yang ketiga, monitoring. Pantau eksposur risiko secara kontinu, jangan tunggu mendekati batas risk appetite baru bertindak. Yang keempat adalah teknologi, manfaat aplikasi yang tersedia agar pencatatan berjalan cepat dan juga akurat. Nah, sebagai penutup pembahasan saya pada slide ini, kita perlu mengingat bersama pentingnya records management. Pengelolaan catatan yang baik memberikan 6 manfaat nyata bagi organisasi, menghemat waktu perencanaan informasi, memudahkan berbagai data antar unit, mengurangi duplikasi, memperkuat posisi hukum organisasi, mendukung business continuity, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi privasi seperti GDPR. Singkatnya, catatan yang baik adalah aset strategis, bukan sekedar beban administrasi. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.